berada di track yang benar itu betul. Yang jadi rektor dan wakil rektor di tempat lain banyak. Yang jadi dirjen ada. Yang Muhammadiyah, ketua umum, pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan pusat Aisyah di UMY. Yang kurang itu kesejahteraan. Karena ukuran kesejahteraan itu subjektif. Kalau ada orang mengukur indeks kebahagiaan, kesejahteraan itu dengan pendapatan, ternyata tidak betul. Banyak orang rekeningnya semakin banyak, itu dia semakin sedih karena dia harus bayar rekening telepon, rekening listrik. Tapi jadi asetnya bertambah itu tidak menjadikan orang itu mesti bahagia. Maka di beberapa perusahaan itu kan sekarang yang diukur bukan pendapatannya, tapi indeks kebahagiaan kinerja di tempat itu, yang variabelnya lebih rumit. Cuman pertanyaannya, kalau bekerja di UMY yang seperti ini belum berbahagia, terus minta bekerja di mana lagi? Loh iya, piknik sekeluarga diajak, sampai waktunya diminta umroh tanpa bayar. Dulu haji, sekarang antrinya panjang, terus haji digeser jadi umroh biar lebih mirip. Ya karena aslinya haji itu kan sejak lama kan biayanya di atas 80 juta. Proporsi yang dibayar langsung sama subsidi dari dana hasil usaha itu yang tidak seimbang. Kalau investasi rata-rata hanya 5% sampai 6%. Kalau 5%, maka ketika dia ruang tunggu, waktu tunggunya itu 20 tahun, itu baru bertambah 25 juta. Artinya dia baru mengumpulkan 50 juta. Maka sangat aneh, waktu tunggunya baru 13 tahun, tapi minta subsidi 65 juta. Atau paling tidak 57 juta. Ini bukan karena dirjennya dari UMY. Jadi ini berkeadilan itu ya karena dirjennya dari UMY. Bagaimana kalau tidak diwujudkan ini 2028 itu dana hasil usaha itu habis, sehingga jamaah haji akan membayar penuh 107. Kemarin dosen UMY yang diberangkatkan oleh KBI Aisyah bayar berapa? Pak D Marsudi Iman 90. Orang mahasiswa kita yang sudah di Saudi tahun kemarin mau haji itu bayarnya di waktu-waktu akhir itu kira-kira kan 11.000 real sampai 13.000 real. Pas malam terakhir mendaftarkan untuk mendapatkan tasrih haji sudah berada di Saudi, karena ada DPCM itu sudah menyelenggarakan silaturahim haji di sana. Tapi untuk bisa mengikuti haji dia harus bayar tasrih haji yang seharga 44 juta. Itu sudah di sana. Jadi ini membantu agar jangan sampai dosen UMY diserang habis-habisan itu. Gara-gara dosen yang Muhammadiyah haji jadi larang gitu. Kan UMY ini larang kok. Enggak bisa begitu. Kita harus dibantu teman kita agar rasional. Pertanyaannya hanya apakah nanti penguasa berani mengetok itu sehingga tidak dolim terus-menerus gitu. Nah, dan ini UMY. Kami kemarin ke Jawa Tengah tanya, sudah ada jatah umroh dari sini? Boro-boro umroh Pak. Sedang semangat pengen naik gaji. Ya kalau gaji insya Allah UMY itu memang dibikin setinggi mungkin, sebagus mungkin, sehingga karyawan itu tidak perlu mikir lagi untuk mendapatkan biaya SPP anaknya. Itu sudah menjadi komitmen UMY. Saya pernah jadi sekretaris BPH UMY. Itu saya merasa bermanfaat di UMY ketika saya tanda tangan SK kenaikan gaji. Oh itu saya merasa
terhormat sekali itu menaikkan gaji pada era Pak Rosad Soleh itu. Ya Allah, ini BPH itu bermanfaat kalau begini. Terus nanti ada paling sedih lagi suruh tanda tangan pemecatan pegawai. Wah, ini kejam sekali BPH ini. Nah Bapak Ibu, ini kita sesama dosen. Saya yakin dosen itu kerjanya banyak dan berat. Apalagi dulu di awal-awal pergerakan mahasiswa itu kan ada program namanya NKK BKK. Kampus-kampus pada protes karena kemudian mengatakan ini mahasiswa nggak bisa melakukan pergerakan lagi, sibuk di dunia kampus. Sekarang beberapa teman-teman menyadari tidak dipakai program itu, tapi tiba-tiba dosen sekarang tidak bisa berpikir lain kecuali ngurusi BKD, ngurusi portofolio. Sehingga kalau memang tidak punya passion untuk ngurusi dunia luar, tidak sempat itu dosen itu ngurusi dunia luar. Saya bersyukur kemarin ngobrol sama teman-teman UGM. Pak, UGM kami sudah melakukan remunerasi dengan standar yang berbeda. Dulu kami remunerasi grade tertinggi selalu yang penulisannya banyak. Terus beliau katakan, ternyata dosen itu passionnya macam-macam. Ada dosen yang passionnya ngurusi LSM. Karena semua itu akan membesarkan nama UGM, maka sekarang dosen yang aktif di luar ngurusi LSM pun dia bisa masuk remunerasi grade 1. Tepuk tangan untuk UMG yang akan segera menuju situ. Saya kan ada kelompok guru besar di UGM itu yang berkumpul, bukan apa-apa, bukan dia malas nulis, tapi dia hanya kenapa kita terbelenggu dengan rezim sekokus ini? Kenapa kami yang mendidik mahasiswa, membimbing dia dengan prinsip kepemimpinan yang benar, tidak dihargai dengan nilai yang sepadan? Bahkan kemudian mereka bertanya, gimana itu Skokus cinta yang tinggi itu dengan impact perubahan umat dan bangsa? Ini bukan karena saya belum profesor, karena yang ngomong itu teman-teman saya sudah profesor. Saya disuruh S3 itu malu Bapak Ibu, karena mau daftar itu promotornya adik kelas itu. Nanti saya dibalas ospek gitu. Tapi tetap katanya karena sudah ngaku dosen harus kuliah S3. Pas saya sedang semangat-semangat S3, saya itu ngisi pengajian, ada dekor di panggung itu, Masya Allah, itu yang saya foto terus saya kirim ke istri, terus rasa sekolah yuk, aku yang ini wis ditulis doktor. Malunya luar biasa. Sehingga harus saya sampaikan, mohon maaf, saya belum doktor, kemarin yang lulus istri saya. Keluarga itu minimal 1, jadi cukuplah istri saya. Nah Bapak Ibu, kembali, ini kalau ngomong di UMY orang-orang pinter kok saya ngomong serius, kalah aku. Mau berbicara agama, ini lulusan Mesir ada di sini. Mau berbicara pakai bahasa Arab, itu ada kaprodi bahasa Arab ada di sini. Itu Pak Naim itu jago tenisnya UMY yang jarang menang sama saya. Nah kembali kepada tadi, ya begini aja namanya refreshing. Tetapi kembali kepada tadi, saya mau menyampaikan bukan karena saya sedang ngomong, hanya mengingatkan sesama Muslim. Begini ceritanya, karena tugas dosen itu kan banyak. Ada teman dosen kami itu sampai saya suruh pulang, yakin sama saya, tadinya bilang itu tugas kampus seminggu 8 hari pun gak akan selesai. Tapi ini waktunya sampai untuk ketemu anak-anak kecil yang di rumah itu. Oh nanti pulang pun kita masih buka laptop, benerin ini itu. Jadi kadang kita melakukan sesuatu untuk tugas kita, tapi bersamaan dengan itu kita meninggalkan kewajiban yang lain. Termasuk ketika kita di forum ini buka laptop. Kena tuh. Ini mau sampaikan betul.
Ini sama laptop dan pondok-pondok dosen gitu loh. Oh mahasiswa buka handphone, CC kan buka handphone kalau neng jopo. Tapi begitu kita jadi pendengar, seolah-olah tidak merasa berdosa. Yakin tugas teman-teman itu banyak. Betul. Permasalahannya bukan gitu. Islam itu ngajarkan di majelis itu mau keluar itu tunjuk tangan kok. Tunjuk tangan. Lah saat kita di laptop kita tuh aslinya keluar jiwa kita itu dari majelis ini. Guys, kurang apa mana ini apa? Saya itu bukan begitu, kita itu dosen biasa. Saya ngajar di Unisa, calon-calon bidan. Terus sampai sudah saya coba sejak awal itu dengan guyon ini itu untuk menarik perhatian. Karena saya sampaikan usahakan jangan bikin malu mahasiswa di kelas. Karena kalau malu nanti mahasiswa itu tidak respect sama dosennya. Kalau ada masalah males komunikasi sama dosennya. Tapi percayalah kalau mahasiswa itu dekat sama dosen, mahasiswi itu tertarik sama lawan jenis itu konsultasi sama dosen. Saya tuh sampaikan, dok ternyata dia sudah punya calon. Ya saya hanya bersyukur dia komunikasinya sama saya daripada dengan orang lain. Dok, bapak dan ibu saya kemarin bertengkar. Ya itu saya terima. Ya, coba kalau mahasiswa itu saya bikin malu, biasanya kalau mahasiswa, kalau dosen saya lain. Saya wajar gitu, dia kok buka gadget itu saya deketin. Saya kadang tanya, kalau menurut kamu gimana? Betul nggak itu cara sensorisnya? Dia adalah perpanjangan sensoris diopo. Terus kemudian, tapi masih biasanya saya panggil ketua kelasnya. Mas, sampean ingat yang duduk di sana tadi? Besok diingetin ya. Biasanya mahasiswanya terus maaf dok saya tadi gini-gini. Ada yang saya absen. Kenapa kok nggak ada di tanda tangannya ada? Bukankah kita ini memalsukan tanda tangan tidak boleh ujian? Jawabnya lucu mahasiswa itu. Maaf dok tadi ibu saya minta saya menjemput ke bandara. Nah feedbacknya gampang. Kalau mau nipu dosen agak cerdas dikit. Kuliah di kedokteran itu SPP-nya mahal, nggak mungkin ibunya minta mengorbankan kuliah untuk jemput ke bandara. Karena mahasiswa itu biasa izin dong nggak kuliah, kakek saya meninggal. Itu kalau nggak ditanya kapan meninggalnya. Yang dipakai alasan itu meninggal 3 bulan yang lalu kok. Tapi dia kan nggak bohong, dia hanya ngomong kakek saya. Nah, terus ya begitu saya sampaikan agar kita itu begini, kata orang bijak dulu pas latihan kepemimpinan, tidak mungkin bisa menjadi pemimpin yang baik orang yang tidak bisa dipimpin. Oleh karena itu jadi penting kalau kita agar tidak marah-marah kepada mahasiswa yang main gadget, maka begitu. Lah kok masih main gadget? Dia pernah nonton film bagus. Pernah dong di TV? Iya. Konser musik bagus? Iya. Yang habis konser kemarin kan 2 grup musik besar, Dewa sama Sheila on Seven. Sheila on Seven tanggal 28 Januari. Dewa 19 dihadiri Prabowo Anies yang kurang Ganjar. Nah, apa yang terjadi? Kalau habis lihat konser, lihat acara TV yang bagus, terus ketemu sama kampus dengan teman-temannya, apa yang kamu lakukan? Saya pengen cepat bercerita teman yang nggak nonton. Tadi malam nonton TV enggak? Wah, filmnya bagus. Terus cerita, terus saya tanya itu di depan kelas. Kalau sampai yang cerita, terus temanmu itu malah asik ngerjakan yang lain, rasanya gimana deh? Waktu itu baru terkenal lagunya Cita-Cita itu. Oh sakitnya itu di sini.
Itulah dia perasaan dosen ngomong kalian main handphone. Itu langsung pada dimasukkan handphone. Ada bisa jadi loh, mahasiswa itu punya HP double, tapi WhatsApp-nya itu aktifnya hanya ketika di kampus, karena hanya menurut data kampus. Di rumah nggak punya data. Aduh, dosen ini loh baru mau WhatsApp-an aja nggak boleh. Coba kalau rumah tangga kayak gini apa jadinya? Makan bareng tapi tidak ada kebersamaan. Coba kalau aparat kita begini adanya, upacara tapi main mobil. Coba kalau pejabat juga begini terus, kapan terus negara? Nah, untuk sementara mari kita fokus ke sini. Setuju ya? Ya, Bapak Ibu, dulu UMY itu saya yakin juga dengan lembaga-lembaga yang lain menata terus. Bahkan ketika masih Pak Dasron sempat menghadirkan di Milad itu menghadirkan Arifin Aja, acaranya di Sporterium, sempat menghadirkan Ebit GAD, pernah menghadirkan Jalil Azaini. Untuk apa? Agar entropi itu tidak terlalu banyak. Coba kalau kita itu semua sibuk dan bahkan kita tidak memahami apa yang diinginkan institusi, kira-kira kan jadinya kan seperti ini. Coba lihat, kemajuannya hanya segitu. Padahal kita butuh kampus kita itu begini. Semua memahami visi-visi, semua bisa melangkah bareng-bareng. Maka sungguh apa yang dilakukan oleh UMY ini harapannya menjadi bagian yang terus dilakukan di kampus-kampus yang lain. Kampus yang lain itu pengen Pak refreshing seperti kita ini, tapi nampaknya satu, alasan nggak punya anggaran, itu yang besar. Yang kedua, sebagai universitas tidak seperti UMY yang bahkan bisa mengumpulkan lintas fakultas seperti ini. Betul Bapak Ibu, itu diakui. Sehingga universitas itu kadang rajanya masih fakultas-fakultas itu. Bahkan masih banyak mau kegiatan universitas itu apa istilahnya, minta dukungan dana ke, jadi agak butuh pembinaan dari UMY yang lebih besar seperti ini. Apa ada Pak kampus lain itu mengadakan seperti ini? Di kampus kami namanya sekolah kepemimpinan. Tapi nggak bisa setahun sekali, tidak bisa setengah tahun seperti kita. Bahkan nanti Ramadan kita ada lagi. Ada awal periode, habis itu tidak ada penyamaan visi-visi lagi. Oleh karena itu penting untuk terus. Kalau kali ini kita kan di bagian stocks, ada sebagian middle, yang berat itu nanti menyamakan yang level bawah ini. Kadang kita tidak menyadari bahwa tenaga pendidikan yang non-dosen itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan kita. Nah, apalagi ketika kita sibuk seperti ini, penting sekali kita melibatkan semua itu. Dan kita bersyukur di sini difasilitasi, hebat sekali, masuk sudah snack, tidak ada aktivitas fisik hebat, nanti siang masih makan siang, hingga wajar kalau ada general check up ulang. Di antara problem UMY itu memang dosennya berkemajuan. Banyak yang mendadak jadi anggota TNI, perut maju pangkat mundur. Ustadz Miftah salah satu pejabatnya. Jadi ini salah satu pembesar UMY. Saya tidak berani untuk menyebut Pak Musa, karena saya tahu beliau itu berjuang luar biasa untuk menjadikan semakin jangan ideal. Kalau ideal ya seperti ini belum. Sampai saya tahu dia beliau, sehingga kalau beliau sama saya, gimana Thomas, saya itu ya gimana, anugerah Allah itu begitu besar pada saya. Minum air putih aja jadi daging. Positif thinkingnya begitu.
Dan mudah-mudahan ini bagian dari yang ada yang tidak suka, pasti itu. Jangankan seperti ini dari pagi sampai sore. Pengajian yang 1 jam, 2 jam saja itu sering dirasani. Di kantor kami ya kita ngomong Budi, ngaji terus saja bujikan, terpaksa ya wis. Oh ngaji itu pahalanya surga. Lebih baik pegawai kita itu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya dia begitu.